Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku semua, calon siswa-siswi SMK Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada hari ini, hari terakhir MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat jasmani dan rohani. Semoga nikmat ini bisa mengantarkan kepada keridhoannya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memanjatkan syukur, kita tak lupa berselawat kepada Rasulullah. Semoga limpahan selawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita, baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan rahmat dan salam sampai pula kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, guru-guru kita semua, dan juga semua anak-anakku, siswa-siswa SMK Muhammadiyah mendapatkan limpahan rahmat dan salamnya. Amin. Pada kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kemuhammadiyahan. Jadi untuk kali ini tidak sebagai atas nama panitia MPLS, tetapi berbicara sebagai perwakilan dari unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Majalengka. Alhamdulillah, untuk periode ini Bapak diamanahi di pimpinan daerah Muhammadiyah Majalengka sebagai wakil ketua di PD Muhammadiyah Majalengka. Di periode sebelumnya, periode 2010-2015, Bapak menjabat sebagai sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Majalengka, dan periode sekarang 2015-2020 itu menjabat sebagai wakil ketua yang membidangi Majelis Pendidikan Kadar dan juga Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Anak-anakku semua, perlu diketahui bahwa organisasi Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang tertua mungkin di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah ini lahir pada tanggal 18 November 1912 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriyah. Jadi kalau kita hitung, usia Muhammadiyah itu sudah melampaui 1 abad. Jadi ini adalah abad kedua perjalanan organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini dilahirkan di Kauman, Yogyakarta. Perintisnya, pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, ya. Muhammad Darwis ini adalah nama ketika beliau masih muda, dan setelah pulang dari Tanah Suci menunaikan ibadah haji dan juga pesantren di sana, beliau berganti nama seperti nama yang kita kenal pada saat ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anak-anakku semua, kenapa pada kali ini kita harus mengenal Muhammadiyah? Ini adalah salah satu hal yang
perlu anak-anakku semua ketahui bahwa Muhammadiyah itu adalah salah satu organisasi Islam. Organisasi Islam yang skalanya bukan hanya skala nasional, tapi skala internasional. Di organisasi Muhammadiyah bukan hanya ada di Indonesia, tapi sudah lebih di 22 negara, baik di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa. Jadi Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan. Kenapa diberi nama Muhammadiyah? Atau kenapa ada orang yang masih alergi bahkan takut dengan Muhammadiyah? Ini perlu diluruskan semuanya. Muhammadiyah itu adalah diambil dari kata Muhammad. Nah, anak-anakku semua pasti tahu kata-kata Muhammad itu adalah kata-kata yang sering kita baca, sering kita ucapkan dalam sholat. Tiada lain dan tiada bukan adalah dia sebagai nabi terakhir, orang yang paling kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi nama ini diambil dari nabi kita, Nabi Muhammad. Kemudian ditambah dengan ya nisbah, di akhirannya ditambah dengan kalimat ya dengan tak marbutah, jadi Muhammadiyah. Ini maknanya adalah organisasi ini ittiba, mengikuti. Kalau bahasa kitanya yang mudah dipahami adalah Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi amat sangat keliru kalau masih ada orang yang alergi dengan Muhammadiyah. Dia ngaku Islam, dia beragama Islam, Tuhannya adalah Allah, nabinya Nabi Muhammad, tapi benci kepada Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu adalah mereka yang setia, mereka yang cinta, mereka yang mengikuti langkah-langkah Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu anak-anakku semua, nah, karena kita bersekolah di SMK Muhammadiyah yang notabene-nya adalah SMK yang berbasis Islam, maka dari itu kita perlu memahami, perlu mengetahui dan menyelami apa itu Muhammadiyah. Kemudian karena tadi sudah disebutkan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi, di mana organisasi ini seperti kalian ketahui bahwa organisasi ini merupakan organisasi Islam bergerak di bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi Bapak mengutip salah satu ayat yang bagi kadar-kadar Muhammadiyah ini adalah ayat yang harus dipahami, harus dijiwai sebagai landasan pergerakan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kepada kita semua untuk berdakwah. Kata-kata dakwah ini kadang-kadang dipahami di kita seolah-olah dakwah itu adalah tugasnya ustadz, tugasnya kiai, tugasnya guru. Padahal yang namanya dakwah amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah tugas seluruh umat Islam. Walaupun di sini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru, ya, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Ini maknanya adalah kita semua
berorganisasi itu adalah tujuannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dakwah di Muhammadiyah itu adalah amar ma'rufnya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Sedangkan nahi mungkarnya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Karena kita paham bahwa organisasi Muhammadiyah itu dalam pergerakannya selalu mengedepankan kebajikan, ya, mengedepankan yang ma'ruf. Dan kalaupun kita berselisih paham, berbeda pendapat, maka kita mujadalah, berdiskusi, berdialog. Anak-anakku semua, calon siswa-siswa SMK Muhammadiyah Majalengka, karena kita adalah organisasi Islam, Muhammadiyah adalah organisasi Islam, maka di SMK ini identik dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Walaupun tidak menafikan, ya, di sekolah-sekolah Muhammadiyah ataupun di Universitas Muhammadiyah itu tidak eksklusif. Muhammadiyah itu di dalam pengabdiannya selalu mengedepankan keikhlasan, ya. Bahkan jangankan non Muhammadiyah, non Muslim, ya, di sekolah Muhammadiyah, di perguruan tinggi Muhammadiyah banyak. Ada beberapa sekolah di luar Jawa seperti di Sorong di Papua, di mana sekolahnya itu mayoritas adalah sekolah SMK Muhammadiyah itu mayoritas siswanya adalah non muslim. Bahkan ada perguruan-perguruan tinggi Muhammadiyah di daerah Indonesia Timur sana yang mahasiswanya juga adalah mayoritas orang non muslim. Jadi dalam hal ini Muhammadiyah adalah organisasi yang terbuka. Sekolah Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah tujuannya bukan untuk doktrinasi, bukan untuk kemudian mendoktrin orang atau mencuci otak, tidak. Tapi Muhammadiyah betul-betul mengabdi untuk bangsa, negara, dan untuk kemanusiaan. Maka dari itu anak-anakku semua, tidak heran Muhammadiyah amal usahanya, pergerakannya yang paling menonjol adalah salah satunya di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, sosial, panti asuhan dan sebagainya itu adalah ladang-ladang amal Muhammadiyah. Anak-anakku semua, dalam berdakwah Muhammadiyah sebagai organisasi tentu punya struktur. Nah, sebagai sedikit saja ini pengenalan, ya. Muhammadiyah untuk tingkat pusat, ya, yang mengkoordinasikan seluruh organisasi sebagai puncak pimpinan leader yang paling tinggi adalah pimpinan pusat Muhammadiyah, disingkat dengan PP Muhammadiyah. Dalam hal ini berkantor di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jogja, dan juga kantor administrasi di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah memiliki 2 kantor, satu kantor di Jogja dan satu kantor di Jakarta. Kemudian pimpinan pusat, ya, dibantu oleh pimpinan wilayah yang selevel dengan provinsi. Dan alhamdulillah Muhammadiyah di semua provinsi seluruh Indonesia sudah ada. Pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk di Jawa Barat itu berkedudukan di ibu kota, ya, Jawa Barat itu di Bandung, tepatnya di Jalan Sancang, ya, di kota Bandung. Dan alhamdulillah untuk di Indonesia semua provinsi sudah ada pimpinan wilayah. Kemudian di bawahnya ada pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini adalah selevel dengan kabupaten secara administrasi pemerintahan dengan kabupaten dan kota.
Jadi setiap kabupaten dan kota itu di unsur pimpinan Muhammadiyah ada namanya pimpinan daerah Muhammadiyah. Untuk di Majalengka, pimpinan daerahnya berkedudukan di Kota Majalengka, ya, tepatnya di Jalan MN Selamat nomor 277 Majalengka Kulon. Kemudian untuk pimpinan selevel kecamatan, Muhammadiyah memiliki struktur namanya PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah. Di Sukahaji alhamdulillah cabangnya sudah ada dan kedudukannya pusatnya ada di Palabuhan, tepatnya di SMK Muhammadiyah ini. Kemudian yang paling bawah ranting. Ranting ini adalah pengurus organisasi Muhammadiyah yang berkedudukan di setiap desa. Selain struktur itu, Muhammadiyah pun memiliki struktur yang istimewa, namanya PCIM. PCIM itu adalah singkatan dari pengurus cabang istimewa yang berkedudukan di negara-negara tertentu. Di Asia Tenggara sudah ada di Brunei, di Malaysia, kemudian di Singapura, kemudian untuk di Timur Tengah, di Afrika itu, bahkan di Eropa, di Jerman itu sudah ada PCIM, pengurus cabang. Di beberapa PCIM bahkan mereka geliat dakwahnya sangat luar biasa. Ada yang sudah memiliki sekolah TK, ada yang memiliki sekolah kober, bahkan SD. Itu mereka ada di negara yang lain, negara tetangga kita atau saudara kita. Anak-anakku semua, untuk pengurusnya periode sekarang kalau di pimpinan pusat yang diamanahi sebagai ketua pimpinan umum, ya, pimpinan pusat Muhammadiyah adalah Profesor Dr. Haidar Nasir. Beliau adalah putra Jawa Barat, alhamdulillah, ya, memegang tampuk pimpinan di pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian untuk di PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, dipimpin oleh Pak Suhada. Selanjutnya di pimpinan daerah Muhammadiyah Majalengka. Nah, ini adalah yang tadinya berencana menyampaikan materi hari ini, materi kemuhammadiyahan oleh pimpinan daerah, yaitu Pak Dr. Andes Najib Yatiman MM. Beliau asli dari Kadipaten, tapi beliau berhalangan tidak bisa menyampaikan materi kemuhammadiyahan pada kali ini, yang diwakili oleh Bapak. Kemudian untuk di Sukahaji, pimpinan cabang, ya, itu dipegang oleh Pak Kapten Samhudi. Dan di pimpinan ranting Sukahaji dipegang oleh Pak Agus Hussein. Itu mungkin perkenalan sedikit tentang organisasi Muhammadiyah. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi di kelas, karena di SMK Muhammadiyah ini ada mata pelajaran khusus tentang kemuhammadiyahan untuk lebih mengenal lagi apa itu Muhammadiyah. Yang berkata tak kenal maka tak sayang. Kalau Bapak ingin menganalogikannya, tak kenal maka tak aruf. Kalau tidak kenal maka kita kenalan. Insya Allah setelah kenal akan sayang dengan organisasi ini. Karena organisasi ini di dalam matan keyakinan cita-cita Muhammadiyah di sana dikatakan organisasi Muhammadiyah bercita-cita mewujudkan masyarakat Islam yang sesungguh-sungguh, dan organisasi Muhammadiyah dalam penutupnya ingin menghantarkan kepada gerbang surga Jannatul Na'im. Semoga anak-anak semua keluarga besar SMK Muhammadiyah Majalengka bisa berjumpa lagi di gerbang surga Jannatul Na'im dengan bersama-sama berfastabiqul khairat.
Qul kalam nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.